atas nama Nyonya S, usia 80 tahun, baru pindah dari IGD, kesadaran yang menurun, sempat mengeluhkan nyeri perut sejak semalam dan nafsu makannya menurun sejak 1 minggu terakhir. Dengan tekanan darahnya itu 82/50, MAP-nya 60, nadinya 118 kali per menit, laju napasnya 24 kali per menit, dan saturasi 94% dengan face mask. Baik, kalau begitu saya periksa dulu ya Nyonya S-nya. Baik, Ibu apa bisa dengar suara saya? Ibu lagi di rumah sakit ini? Iya, Mbak. Kami akan bantu untuk periksa Ibu. Ada keluhan Ibu? Perut saya sakit, saya lemas sekali. Oh baik, kalau gitu kami tahu Ibu, kami akan segera bantu ya. Untuk perawat tolong segera diberikan infus cepat, lalu dicek kultur darahnya, ambil sampel darah lengkap serta lakat dan juga lokasi kandungnya ya. Baik dok, saya siapkan line dan sampelnya sekarang. Baik, dari gambaran ini terdapat adanya hipotensi, takikardia, takipnea, juga penurunan kesadaran pada pasien lansia dengan riwayat penurunan nafsu makan. Di sini saya mencurigai adanya shock septic yang mana kemungkinan besar sumber awalnya itu berasal dari infeksi pada saluran kemihnya atau paru-parunya dengan suspek pneumonia. Di mana menurut apoteker, apakah rekomendasi awal untuk resusitasi dan antibiotik empirisnya? Jadi untuk resusitasi cairan awalnya itu dari saya karena pasien terindikasi dengan pneumonia juga, untuk targetnya itu 30 ml per kilogram berat badan yang akan diberikan dalam 3 jam pertama. Nah, untuk saat ini kan diketahui bahwa pasien memiliki berat badan seberat 41 kg, jadi untuk pembelian cairannya itu bisa diperkirakan sekitar 1230 ml per seimbang. Untuk cairannya itu bisa digunakan steroidin yang diberikan cepat sambil terus dievaluasi untuk tanda overload cairan dan juga status hemodinamiknya. Baik, kalau begitu jalankan si cairan itu untuk antibiotiknya bagaimana? Baik, karena pada pasien ini kan dicurigai juga terindikasi shock septic, tapi untuk sumber infeksinya itu kan belum pasti ya dok. Jadi untuk prinsip antibiotiknya itu bisa diberikan empiris spektrum luas yang harus diberikan sesegera mungkin. Idealnya itu untuk pemberian antibiotiknya itu selama 1 jam pertama. Jadi untuk saya sendiri bisa mengusulkan untuk meropenem. Kita punya sediaan Opimen dengan dosis 1 gram yang diberikan tiap 8 jam. Karena untuk antibiotik ini itu dapat mencakup bakteri gram negatif, termasuk kemungkinan dari Klebsiella pneumoniae yang sering menjadi akibat itu pada pasien lansia dengan kondisi kritis. Oh baik, kalau begitu kita mulai dengan meropenem 1 gram setiap 8 jam. Untuk perawat tolong disiapkan ya dan berikan begitu dari infusnya sudah terpasang. Siap dok, saya siapkan Opimen sekarang dan pasang monitor tanda vital serta kateter urin untuk memantau produksi urin berjalan. Lalu untuk resusitasi cairannya mungkin bisa mohon dibantu untuk dari cairan tiap giliran juga ya sus. Lalu untuk monitoring edema atau kelebihan cairannya juga bisa tolong dimonitoring lagi ya. Baik, saya catat dari cairannya dan urin setiap jam. Saya laporkan bila ada tanda kelebihan cairan dan sesak pertama kedua. Baik, berarti target kita malam ini itu MAP-nya di atas 65 mmHg, volume outputnya minimal 0,5 ml per kilogram per jamnya, dan perbaikan satu sentral. Bila MAP-nya belum tercapai, setelah resusitasi cairan awal, kita akan pertimbangkan untuk menggunakan vasopressor. Kalau maka dari itu, kita harus evaluasi lagi dalam beberapa jam ya. Baik, Sus, bagaimana yang perkembangan DNS-nya? Tanda vitalnya sudah stabil dok. Untuk MAP-nya sudah di atas 65 tanpa vasopressor. Tapi berat cairannya positif cukup tinggi, sekitar 1.500 mm, dan saya lihat ada sedikit edema di tungkai. Lagi napas masih 25 kali per menit dengan mode ventilator PSP. Oh baik, kalau begitu apoteker hasil fotonya sudah keluar ya, di mana terdapat Klebsiella pneumoniae. Bagaimana evaluasi terapi antibiotik dan cairan selanjutnya sejauh ini? Baik, jadi untuk antibiotiknya itu karena hasil kulturnya itu mengkonfirmasi bahwa pasien terindikasi Klebsiella pneumoniae. Jadi untuk meropenemnya itu tetap merupakan pilihan yang tepat karena dapat
dapat mencakup organisme tersebut. Saya bisa mengusulkan optimalisasi cara pembeliannya itu menjadi extended infusion selama sekitar 3 jam per dosisnya, bukan bolus cepat ya dok jadinya, karena diberikan selama 3 jam per dosis itu supaya waktu kadar obat di atas MIC itu lebih lama tercapai dan efektivitas terhadap bakteri gram negatifnya itu bisa lebih maksimal juga. Baik, kalau begitu kita ubah jadi extended infusion untuk cairannya karena balance sudah positif tinggi dan juga mulai ada tanda edema bagaimana? Untuk pemberian cairannya akan diubah menjadi extended infusion. Lalu karena ini kan sudah masuk ke fase deresusitasi, jadi lanjut infus terofludinya sebaiknya diturunkan dok. Dan dari saya sendiri mengusulkan untuk penambahan furosemid, kita memilih diamorsemid 20 mg intravena untuk membantu mengeluarkan kelebihan cairannya itu sambil tetap memantau tekanan darah dan fungsi ginjal supaya tidak terjadi hipertensi yang berulang juga pada pasien. Baik, kalau gitu saya setuju untuk perawat tolong lebih diturunkan laju steroidnya sesuai dengan instruksi dan berikan juga roxemid 20 mg IV serta pantau produksi urin, tekanan darah yang ketat serta pemberiannya. Siap dok, saya juga lihat keadaan albumin pasien masih rendah sekitar 2,4 sampai 2,6. Apa perlu dilanjutkan albuminnya? Karena pasien itu memang menderita hipoalbuminemia, jadi ini termasuk hal yang wajar yang terjadi pada septic shock akibat kebocoran kapiler dan proses inflamasi. Jadi untuk albuminanya diberikan 100 ml IV itu bisa dilanjutkan sebagai terapi suportif saja untuk membantu tekanan onkotik plasma dan stabilitas hemodinamiknya. Kalian juga sambil terus dipantau kadar albumin serialnya. Baik, kalau begitu lanjutkan albuminnya. Bagaimana dengan suhu tubuhnya, Sus? Apakah ada demam? Sempat naik ke 38,7 derajat tadi malam dok. Sudah saya berikan otopen sesuai instruksi PRN. Baik, kalau begitu berarti untuk pemberian paracetamolnya itu hanya diberikan apabila diperlukan saja ya. Tidak perlu untuk dijadwalkan secara rutin karena cukup bila demamnya pada pasien itu di atas 38,5 derajat Celcius saja, dan juga apabila pasien ada memerlukan nyeri supaya tidak menambah mutu beban obatnya yang tidak perlu diberikan pada pasien. Baik, kalau begitu kita lanjutkan rencana ini. Sasaran berikutnya yaitu adalah balance cairan kembali netral, leukosit dan CRP-nya terus turun, dan juga kita mulai evaluasi untuk penyampaian ventilator bila kondisi pernapasannya sudah stabil. Dok, hari ini Nona S sudah sadar, sudah bisa diajak bicara meskipun suaranya masih pelan. Untuk saturasi oksigennya itu stabil 96 sampai 98% dengan nasal kanalnya 2 liter per menit dan napasnya itu 22 sampai 24 per menit. Bagusnya kalau kayak gitu, ya kita cek dulu. Baik, selamat pagi. Bu, bagaimana ya perasaannya hari ini? Pagi dok, kondisi saya sudah tidak enakan, perut saya juga sudah nggak sakit dan nafas saya juga nggak seberat kemarin dok. Bagus kalau gitu. Saya juga saya lihat infeksinya juga sudah mulai membaik. Jadi kami akan terus pantau ya Bu ya supaya selang oksigennya dapat segera dilepas. Ya benar juga karena kondisi ibu saya lihat juga sudah mulai stabil. Jadi untuk pemberian terapi berikutnya untuk pasien itu bisa mulai dilanjutkan untuk 7 sampai 10 hari terapi saja, dok. Jadi untuk tindakan selanjutnya untuk terapi berikutnya itu bisa melihat sesuai hasil klinis pasien dan juga hasil ulang dari kultur ulangnya itu. Baik, kalau begitu kita rencanakan untuk pemberhentian antibiotik saja apabila kondisi pasien sudah mulai stabil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tadi apabila tidak ada infeksi lainnya. Untuk suster, bagaimana ya keadaan cairan dan juga albumin pasien? Untuk dari cairannya sudah mendekati netral dok. Tidak ada edema baru dengan albuminnya itu terakhirnya sekitar 2,99%.
Baik, karena argumen segitu juga sudah termasuk baik, jadi untuk penyakit selanjutnya sendiri itu bisa untuk direncanakan dihentikan atau mungkin dioperasi dulu ya, karena pasiennya juga sudah tidak ada tanda-tanda gangguan elektrolit atau edema juga, supaya untuk menghindari juga supaya pasiennya tidak terlalu dehidrasi gitu. Baik, kalau gitu kita sesuaikan tahap aja ya menurut keadaan dari pasien. Terima kasih ya dok. Terus sebenarnya saya sudah merasa lebih baik sekarang. Sama-sama Bu, kami di sini terus memantau kondisi Ibu. Kalau ada perubahan segera kami saya. Oke, kalau kayak gitu untuk evaluasi dan rencana kelanjutannya silakan untuk dicatat di rekam medisnya ya. Untuk visit selanjutnya kita rencanakan untuk besok pagi saja. Baik, untuk rekam medis pasiennya nanti akan saya catat dulu di bagian informasi. Terima kasih Pak Terima kasih, Bu. Terima kasih.